Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinul Tari, NPM Channel 21025, dosen pengampu Madani Hatta, SE, MSI, AKJE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang recording in process. Untuk memudahkan saya menjelaskan materi, saya akan menggunakan share screen. Baiklah, materi selanjutnya yaitu recording in process. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama kali dilakukan yang mencatat transaksi secara kronologis, urut tanggal kejadian. Jurnal terdiri dari jurnal umum, jurnal khusus. Jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan, nama akun, referensi, kode akun, kolom debit dan kredit. Jurnal khusus biasanya digunakan pada perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang sifatnya sering terjadi sehingga lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. 2. Tahap pengklasifikasian yaitu melalui posting ke buku besar. Posting adalah proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar masing-masing. 3. Tahap pengikhtisaran yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada akhir periode dan menyusunnya dalam suatu daftar yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Tahap pengklasifikasian yaitu tahap memposting ke buku besar. Tahap pengikhtisaran yaitu tahap menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode tertentu. Akun adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Ada 5 kelompok akun utama, yaitu akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun penghasilan, dan akun beban. Setiap kelompok akun utama ini akan terbagi lagi menjadi subkelompok, dan setiap subkelompok akan memiliki akun-akun individual. Suatu pengaruh dari transaksi akan dicatat pada akun individualnya. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan setidaknya melibatkan 2 akun. Satu akun didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kredit harus sama atau balance. Aturan debit dan kredit. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jika ditarik garis pemisah di bawah tanda sama dengan, maka terbentuk 2 sisi yaitu sisi kiri dan sisi kanan seperti yang digambarkan berikut ini. Aset, sisi kiri disepakati sebagai sisi debit. Liabilitas ditambah ekuitas, sisi kanan disepakati sebagai sisi kredit. Aset berada pada sisi kiri, maka hampir seluruh akun aset memiliki saldo normal karena ada beberapa akun kelompok aset yang memiliki saldo normal kredit, yaitu akumulasi penyusutan dan cadangan piutang tidak tertagih. Akun kelompok liabilitas dan ekuitas berada pada sisi kanan, sehingga saldo normal dari semua akun kelompok liabilitas adalah kredit dan akun kelompok ekuitas sebagian besar memiliki saldo normal kredit, kecuali akun dividen dan akun saham treasury yang bersaldo normal debit. Saldo normal. Suatu akun bisa bersaldo debit dan bisa bersaldo kredit. Saldo normal merujuk pada suatu penambahan, artinya jika akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka ketika terjadinya transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun akan dicatat pada jurnal posisi debit. Jika terjadi transaksi mengakibatkan kas perusahaan berkurang, maka akun kas akan dicatat pada
jurnal pada posisi kredit. Untuk akun utang, usaha yang merupakan kelompok liabilitas yang berarti memiliki saldo normal kredit. Maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha perusahaan bertambah, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Jika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha berkurang, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Lalu bagaimana dengan saldo normal dari akun pendapatan, beban, laba, dan dividen? Perlu diingatkan bahwa ekuitas perusahaan berbentuk per zero, terdiri dari modal saham, dan saldo laba, karena modal saham dan retained earnings adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya sama dengan saldo normal ekuitas, yaitu kredit. Modal saham hanya berubah nilainya jika ada transaksi sehubungan dengan penerbitan saham ataupun pembelian kembali saham perusahaan yang sedang beredar. Saham treasury. Ketika suatu perusahaan telah menjalankan operasionalnya selama satu periode, maka perusahaan tersebut akan memperoleh pendapatan, akan membayar atau menanggung beban. Jika periode tersebut perusahaan memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan beban yang dibayarkan atau ditanggungkan perusahaan, maka perusahaan dikatakan memperoleh laba. Laba yang diperoleh ini akan meningkatkan saldo laba perusahaan sehingga saldo normal laba akan sama dengan saldo normal retained earning, yaitu kredit. Jika ada periode tersebut perusahaan memperoleh pendapatan lebih kecil dibandingkan beban yang dibayarkan atau ditanggungkan perusahaan, maka perusahaan dikatakan mengalami rugi. Mencatat transaksi ke dalam jurnal. Setiap terjadi transaksi dan ketika transaksi tersebut dicatat pada jurnal umum, maka minimal melibatkan dua akun, di mana satu akun akan didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan. Dengan jumlah secara nominal, pada sisi debit dan sisi kredit harus sama. Sebelumnya, staf akuntansi mencatat transaksi tersebut dalam jurnal, maka harus dipastikan transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun apa saja dan harus tahu akun tersebut akan dicatat pada sisi debit atau kredit. Menyusun neraca saldo. Maka langkah selanjutnya adalah menghitung saldo dari setiap akun dengan cara menghitung selisih antara jumlah sisi debit dan jumlah pada sisi kredit dan menempatkan saldo akun tersebut pada sisi yang lebih besar. Misalkan untuk akun utang usaha yang didebitkan 500 dan jumlah kredit 800, maka utang usaha tersebut berada pada sisi kredit senilai 300. Di siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini yaitu dimulai dari adanya transaksi, berdasarkan bukti transaksi akan dicatat pertama kali dalam jurnal, selanjutnya informasi dari jurnal akan dipostingkan ke buku besar, selanjutnya sejumlah saldo akhir periode dari masing-masing akun menyusunnya dalam neraca saldo, selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian. Karena berapa akun dalam neraca saldo belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kemudian posting lagi ke buku besar dan jumlahnya lagi saldo akun-akun. Kemudian susun neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian menyusun laporan keuangan mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebelumnya dibuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar, laba rugi, dan akun dividen. Kemudian posting lagi ke buku besar dan dihitung lagi saldo akun-akun dan susunan neraca saldo setelah penutupan. Saldo dari akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penutupan akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.